Bagaimana Belanda menumpas politik Islam di Hindia Belanda? Pada era kolonial, pemerintah Belanda dihadapkan pada realitas bahwa ajaran Islam seringkali muncul sebagai simbol perlawanan penduduk terhadap penjajah. Dalam menghadapi tantangan ini, Belanda mengambil langkah-langkah strategis untuk mendudukan Islam di wilayah jajahannya, terutama di Indonesia. Berbagai pemberontakan seperti Perang Padri yang dipelopori oleh Imam Bonjol, Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Abdul Hamid Diponegoro, dan Perang Aceh yang dikomandani oleh Teuku Umar, semuanya dipengaruhi oleh ajaran Islam yang menolak penindasan dan ketidakadilan kolonial. Untuk mengatasi hal ini, Belanda mengembangkan strategi yang melibatkan pendekatan politik. Salah satu arsitek utama dalam perumusan strategi ini adalah Christian Snoeck-Hongroje, orientalis yang diangkat oleh pemerintah Belanda sebagai penasehat Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1889. Snoeck-Hongroje mengembangkan konsep Islam politik yang mencakup pemisahan antara aspek agama dan politik dalam masyarakat Muslim. Belanda kemudian menggagas pendekatan politik asosiasi untuk mendudukan Islam di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mempererat ikatan antara koloni dengan negara penjajahnya melalui kebudayaan. Salah satu fokus utama dari pendekatan ini adalah melalui pendidikan. Snoeck-Hongroje mendirikan sekolah-sekolah sekuler yang dirancang untuk menjauhkan anak-anak Muslim dari keyakinan agama Islam. Sekolah-sekolah ini melahirkan golongan intelek baru yang cenderung negatif terhadap Islam. Namun, Snoeck-Hongroje tidak hanya mengandalkan pendekatan pendidikan. Ia juga membagi Islam ke dalam 3 kategori. Kategori agama murni atau ibadah, bidang sosial kemasyarakatan, dan bidang politik. Pemerintah kolonial memberikan kebebasan kepada umat Islam dalam menjalankan ajaran agama mereka selama tidak mengganggu kekuasaan Belanda. Namun, dalam bidang politik dan ketatanegaraan, pemerintah kolonial mencegah setiap usaha yang dapat membawa rakyat pada fanatisme dan pan-Islamisme. Melalui pendekatan ini, Snoeck-Hongroje berhasil menghadapi Islam di Indonesia dengan cara yang cerdik. Meskipun pendekatannya kontroversial, ia dianggap sebagai arsitek keberhasilan politik Islam yang paling legendaris oleh sejarawan Hari J. Benda. Meskipun Islam tetap menjadi bagian integral dari kebudayaan dan masyarakat Indonesia, pendekatan Belanda ini membentuk dinamika politik dan sosial yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Dalam menghadapi Islam di masa kolonial, pemerintah Belanda berpegang pada pandangan bahwa musuh mereka bukanlah agama Islam itu sendiri, melainkan ajaran Islam sebagai doktrin politik yang berpotensi untuk memicu perlawanan. Pendekatan Islam politik yang dirumuskan oleh Christian Snoeck-Hongroje memiliki 3 prinsip utama yang dirancang untuk menghadapi Islam. Pertama, dalam hal dogma dan perintah hukum agama yang murni, pemerintah kolonial harus bersikap netral. Kedua, dalam masalah perkawinan dan pembagian warisan dalam Islam, penghormatan harus dijunjung tinggi. Ketiga, tidak boleh ada dukungan atau bentuk-bentuk pan-Islamisme yang dapat diterima oleh kekuasaan Eropa. Dalam aspek kemasyarakatan, Snoeck-Hongroje mempromosikan pendekatan yang mendorong masyarakat pribumi untuk menyesuaikan diri dengan kebudayaan Belanda dalam upaya untuk menjaga kekuasaan penjajahan mereka. Ini dilakukan melalui konsep asosiasi kebudayaan yang bertujuan untuk mengikat daerah jajahan dengan negeri penjajah, yakni Belanda. Snoeck-Hongroje juga mendukung pendidikan anak-anak bangsawan pribumi, menganggap bahwa Islam tidak akan mampu bersaing dengan pendidikan Barat. Agama Islam dipandang sebagai penghambat kemajuan, dan pendidikan Barat dianggap sebagai faktor yang akan melemahkan pengaruh Islam di Indonesia. Perihal haji dan kota Mekah, Snoeck-Hongroje menganggap Mekah sebagai pusat kehidupan agama bagi penduduk Kepulauan Nusantara. Oleh karena itu, ia mengusulkan untuk mengalihkan semangat pribumi dari tujuan ke Mekah ke arah yang lain. Menurutnya,
Setiap langkah yang mengarah pada kebudayaan Belanda berarti menjauhkan masyarakat dari keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Secara keseluruhan, Islam politik adalah strategi kompleks yang dirancang untuk mengendalikan pengaruh Islam di Indonesia, sekaligus menjaga kekuasaan kolonial Belanda. Pendekatan ini mencakup aspek agama, pendidikan, dan budaya dengan tujuan mempengaruhi masyarakat pribumi agar lebih patuh terhadap kebijakan Belanda.